ada juga satu hal gini Pak Sam. Kalau kita berbicara tentang masalah kriteria, kriteria ini bisa bersifat kualitatif, bisa bersifat kuantitatif. Iya. Kualitatif itu adalah yang nanti akan kita nilai hanya dengan dua kesimpulan, yaitu ini gugur, memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Nah nanti kalau kuantitatif kita akan menggunakan sistem penilaian, ada yang pembobotan dan seterusnya. Jadi misalnya kita mengatakan dia baik, sangat baik, kemudian kurang, sangat kurang. Nah kalau sampai kepada sistem nilai itu kita tidak hanya sampai pada unsur, tapi sudah bisa masuk kepada sub-unsur. Gitu nah karena boleh saja kita mengatakan baik, ini parameternya harus lebih detail lagi. Iya. Nanti bisa saja kalau tidak kita tetapkan sub-unsur, bisa saja unsur memenuhi ternyata dari sisi dia kan kalau sistem nilai ada kriteria kemudian baik gitu kan, memenuhi syarat. Nah ini baik ini harus kita nilai dari parameter untuk menyatakan baik ini yang harus jelas. Jadi sekali lagi selain ada unsur, yang kedua adalah harus ada kriteria. Di mana kriteria ini terdiri atas dua jenis, yaitu kriteria yang bersifat kualitatif atau kriteria yang bersifat kuantitatif. Nah, sehingga kalau kita berbicara tentang masalah penilaian, seluruh dokumen penawaran ini kan harus dinilai. Jadi cakupan penilaian untuk dokumen penawaran ini terdiri atas ada tiga tahap. Tiga tahap. Pertama kita evaluasi administratif. Nah, apa bedanya dengan administratif kualifikasi di modul yang sebelumnya? Ini beda kalau kita lihat di dokumen kualifikasi yang disebut dengan administratif adalah keterpenuhan legalitas perusahaan. Tapi kalau dalam penawaran, maka yang kita lihat administratif ini adalah dokumen-dokumen administrasi yang terkait dengan misalkan surat penawaran gitu kan, kemudian ada juga kita biasanya di private maupun public itu untuk menilai motivasi penyedia ini atau penawar ini tinggi atau tidak, kadang-kadang kita persyaratkan ada persyaratan namanya jaminan penawaran. Nah, jaminan penawaran itu sebenarnya tidak mengukur kapabilitas tapi mengukur motivasi. Nah, sehingga kalau misalkan kita anggap barang kita ini adalah merupakan barang yang direspon oleh penyedia develop, maka kita akan melihat, oh mereka pasti akan memenuhi persyaratan jaminan penawaran. Kenapa? Mereka secara motivasi memang berniat untuk ikut, bukan asal menawar saja. Ini nanti kalau misalkan ada penyedia yang keberatan dengan jaminan penawaran, maka kita bisa lihat, oh ini jangan-jangan exploit atau marginal. Jadi yang pertama adalah tahapan pertama atau cakupan evaluasi dokumen penawaran adalah administrasi. Cakupan yang kedua adalah teknis. Nah itu baru kita masuk kepada teknis. Nah, dalam konsepsi sistem pengadaan yang sekarang atau yang modern, administrasi ini diharapkan sudah tidak perlu lagi kita menilai secara detail, sehingga karena prinsipnya bisa dimasukkan ke dalam sistem. Iya betul. Nah ini jadi misalkan gini, surat penawaran udah tidak perlu lagi menjadikan dasar untuk kita menggugurkan dan segala macam. Cukup misalkan jaminan penawaran. Nah, ini sudah menjadi indikator atas motivasi. Nah, nanti baru kita masuk ke dalam teknisnya. Nah, di teknis ini ada ada kriteria teknis, unsur-unsur teknis, sub unsur teknis yang nanti akan kita jadikan dasar untuk evaluasi. Di dalam teknis inilah pada prinsipnya kita fokus terhadap unsur, kemudian sub-unsur, kemudian kriteria. Nah, ini nanti harus ada kerjasama yang baik antara pemilik atau owners dengan petugas pelaksana pemilihan. Termasuk bagaimana menentukan kriteria serta unsur maupun sub-unsur. Betul sekali. Nah, cakupan yang ketiga dalam evaluasi dokumen penawaran tentu saja adalah harga ujungnya. Karena tadi seperti value for money, maka kualitas, kuantitas, lokasi, waktu selesai, baru kita bicara harga. Bukan harga yang pertama. Bukan harga yang paling Jadi tidak pernah kita melakukan evaluasi harga pertama. Walaupun nanti dalam beberapa praktek bisa di publik, yang paling dekat dengan kita di publik itu kelihatannya seolah-olah harga yang pertama kita evaluasi. Ada orang yang menganggap bahwa koreksi aritmatik itu bagian dari evaluasi harga. Padahal koreksi aritmatik adalah tentang bagaimana kita memastikan penawaran ini sudah fit dengan apa yang kita butuhkan. Tidak ada kesalahan dari sisi penulisan, tidak ada kesalahan dalam rumusan, tidak ada kesalahan perkalian, tidak ada kesalahan ketik. Jadi khusus untuk cakupan evaluasi dokumen penawaran, ada 3 dokumen yang dievaluasi pada tahap dokumen penawaran. Yang pertama adalah administrasi, yang kedua adalah teknis, yang ketiga adalah harga, dan ketiga-tiga ini dapat dinilai dengan cara kualitatif maupun kuantitatif. Ini
harus ditetapkan dalam dokumen pengadaan. Iya. Apa itu? Metodenya. Metode evaluasinya seperti apa? Unsur dan subunsurnya seperti apa? Kriterianya. Kriterianya. Serta tata caranya. Di situ poin kuncinya. Jadi nanti outputnya akan keluar dengan tata caranya. Nah, tata cara seperti apa yang akan kita lakukan untuk menilai kriteria-kriteria ini terpenuhi. Nah, misalkan ini saya contohkan paling sederhana. Misalkan kita punya unsur masa pelaksanaan. Ya. Kemudian masa pelaksanaan kita tetapkan maksimal paling lama 90 hari. Ya. Nah, ini kriteria nih. Ya. Unsurnya masa pelaksanaan, kriterianya 90 hari, maksimal 90 hari. Kemudian tata cara kita mengevaluasi seperti apa. Misal untuk yang 90 hari nanti penawar, nanti kita lihat bahwa penawar kalau tidak menyampaikan masa pelaksanaan 90 hari, misalkan kita ponis aja mereka sepakat dengan 90 hari misalkan. Betul, atau kita anggap gugur misalkan 90 hari. Nah, kalimat bahwa kita sepakat dia menyampaikan 90 hari atau gugur itu harus tertuang dalam dokumen. Yang kemudian di dalam masuk dalam bagian tata cara. Nah, setiap standar dokumen ini sebagainya. Setiap standar dokumen belum mengurai tata cara ini. Oke. Nah, setiap standar karena apa? Yang nyusun standar tidak tahu kebutuhan kita. Misalkan tadi kita menyatakan bahwa kita ingin pengadaan barang jasa kita tidak gagal nih, pemilihannya tidak gagal. Maka bisa sih ada yang memilih opsi, kalau tidak menyampaikan jadwal pelaksanaan pekerjaan maka dianggap setuju dengan 90 hari. Nah, itu kan berarti kita memaksa penyedia untuk tidak lagi berbicara detail di situ. Inilah mengapa dalam menyusun dokumen pengadaan atau dokumen pemilihan saat ini itu harus memasukkan tata cara evaluasi di dalamnya. Jangan sekedar copy paste save. Iya, nah di situ ini karakteristiknya kenapa namanya kemudian menjadi dokumen pemilihan. Kita memilih tata cara umum yang sudah tertuang dalam standar dokumen sebagai pedoman. Kemudian kita pilih, kita susun secara detail lagi, kita turunkan dalam tata cara yang sudah kita pahami bersama. Ini juga berarti khusus untuk pengadaan publik, jangan sekali-sekali mengcopy paste dan langsung menggunakan standar dokumen pemilihan. Betul, kita bukan tender menggunakan standar, tapi kita menggunakan dokumen pemilihan. Menjadi dokumen pemilihan. Nah, semoga diskusi kita ini membuat pencerahan bagi peserta kursus kita, dan kita lanjutkan di materi-materi berikutnya. Saya Khalid Mustafa. Saya Samsul Ramli. Salam pengadaan. Nah, berikutnya masuk ke materi tentang